tradisi kritis ini tuh mempunyai 6 cakupan, yaitu cakupan kelompok, cakupan publik, cakupan organisasi, cakupan budaya, cakupan massa, dan cakupan interpersonal. Cakupan kelompok memiliki 3 kelompok teori, yaitu organisasi, kelompok teori diri dan pesan, kelompok teori pengembangan hubungan. Cakupan publik memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori publik dan kelompok teori media. Cakupan organisasi memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori publik dan kelompok teori organisasi. Cakupan massa memiliki 3 kelompok teori, yaitu kelompok teori publik, kelompok teori media, dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Cakupan interpersonal memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan. Cakupan budaya memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori media dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman terdapat teori sudut pandang feminis, di mana teori sudut pandang feminis adalah teori yang bertujuan untuk berfokus pada posisi ideologis perempuan, di mana melakukan advokasi terhadap perempuan, di mana perempuan dianggap lebih rendah dari laki-laki. Nah, contoh fenomena dari teori ini adalah wanita dan kepemimpinan, di mana wanita seringkali dianggap remeh dalam melakukan sesuatu. Padahal banyak wanita yang berkualifikasi tinggi dan cocok untuk menjadi pemimpin, tapi tetap saja direndahkan karena perempuan dianggap lemah. Tradisi sosiokultural memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan massa, cakupan interpersonal, dan cakupan budaya. Cakupan massa memiliki 3 kelompok teori, yaitu kelompok teori publik, kelompok teori media, dan kelompok teori organisasi. Cakupan interpersonal memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan, dan kelompok teori pengembangan hubungan. Cakupan budaya memiliki 3 kelompok teori, yaitu kelompok teori media, kelompok teori diri dan pesan, dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori media ini tuh mempunyai salah satu teori, yaitu teori kajian budaya. Teori kajian budaya merupakan tinjauan teoritis yang berfokus pada bagaimana kebudayaan itu sendiri yang dipengaruhi oleh kelompok yang dominan dalam masyarakat. Nah, contoh dari fenomena kajian budaya ini yaitu fenomena perbedaan pandangan terhadap logat bicara, yang termasuk dalam fenomena sosial stereotyping, di mana pandangan logat bicara akan dipahami sesuai dengan lingkup budayanya. Tradisi fenomenologi memiliki cakupan interpersonal, hanya cakupan interpersonal. Nah, cakupan interpersonal itu tuh memiliki 3 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan, kelompok teori pengembangan hubungan, dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Kelompok teori diri dan pesan ini tuh mempunyai salah satu teori, yaitu teori manajemen makna terkoordinasi. Teori manajemen makna terkoordinasi ini berfokus pada diri sendiri dan hubungannya dengan orang lain, menggali seseorang individu dalam memberikan makna terhadap pesan. Nah, contoh fenomena dari teori ini yaitu perbedaan pengalaman saat menerima budaya baru, di mana setiap orang pasti mempunyai pandangannya terhadap budaya. Tradisi sosiopsikologi. Tradisi ini memiliki 3 cakupan, yaitu cakupan interpersonal, cakupan kelompok, dan cakupan organisasi. Cakupan interpersonal ini memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan dan pengembangan hubungan. Nah, dalam kelompok teori pengembangan hubungan itu tuh ada salah satu teori, yaitu teori pengurangan ketidakpastian, yaitu teori yang berfokus pada pengurangan ketidakpastian dalam situasi karena tidak nyaman. Contoh fenomena dari teori ini tuh ketidakpastian perilaku. Saat seseorang menghadapi sesuatu tertentu, perilaku seseorang itu cenderung tidak pasti, dan itu tuh membuat orang lain merasa tidak nyaman. Cakupan kelompok memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori diri dan pesan dan kelompok teori pengembangan hubungan. Cakupan organisasi memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori organisasi dan kelompok teori publik. Tradisi sibernetika. Nah, tradisi sibernetika ini tuh memiliki 3 cakupan, yaitu massa, publik, dan interpersonal. Cakupan massa memiliki 2 kelompok teori, yaitu kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori publik. Dalam kelompok teori pengembangan hubungan ada salah satu teori, yaitu teori pemrosesan informasi. Nah, pemrosesan informasi adalah teori yang berhubungan dengan konten media, yaitu menggunakan media sebagai alat perantaranya. Nah, fenomena dari teori ini yaitu fenomena siaran radio, di mana
pemrosesan informasinya itu berupa suara. Cakupan publik ini tuh memiliki dua kelompok teori, yaitu kelompok teori publik dan media. Cakupan interpersonal memiliki dua kelompok teori, yaitu kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Tradisi retorika. Nah, tradisi retorika ini tuh mempunyai tiga cakupan. Nah, cakupan yang pertama adalah cakupan interpersonal, cakupan yang kedua adalah cakupan publik, dan cakupan yang ketiga adalah cakupan massa. Cakupan interpersonal memiliki dua kelompok teori, yaitu kelompok teori pengembangan hubungan dan kelompok teori diri dan pesan. Kelompok teori dan publik ini memiliki dua kelompok teori, yaitu kelompok teori budaya dan keanekaragaman serta kelompok teori publik. Dalam teori publik ini ada salah satu teori, yaitu teori retorika. Teori retorika adalah teori yang mengedepankan logos, etos, dan patos. Contoh fenomena dari teori ini adalah seminar, di mana komunikator berperan besar sehingga komunikator harus mempunyai keahlian berbicara. Cakupan massa ini memiliki tiga kelompok teori, yaitu kelompok teori media, kelompok teori publik, dan kelompok teori budaya dan keanekaragaman. Tradisi semiotika ini mempunyai dua cakupan, yaitu cakupan budaya dan cakupan massa. Cakupan massa ini mempunyai tiga kelompok teori, yaitu kelompok teori budaya dan keanekaragaman, kelompok teori publik, dan kelompok teori media. Cakupan budaya memiliki tiga kelompok teori, yaitu kelompok teori budaya dan keanekaragaman, kelompok teori diri dan pesan, dan kelompok teori media. Dalam kelompok teori budaya dan keanekaragaman terdapat teori, yaitu teori negosiasi wajah. Teori negosiasi wajah adalah teori yang didasari pada pengaturan wajah yang menjelaskan bagaimana orang-orang dari kebudayaan yang berbeda mengelola negosiasi konflik untuk mempertahankan wajah. Fenomena dari teori ini adalah wanita berkulit putih dan bersih merupakan simbol kecantikan. Jadi persepsi masyarakat terhadap simbol kecantikan yaitu berkulit putih dan bersih.